anak-anak Reverse gitu. Jadi itu nggak ada niat sekali untuk dibikin viral gitu. Jadi emang bener-bener itu mentah dan masih amatir gitu. Jadi kalau misalkan itu dianggap spiral, itu adalah suatu hoki, suatu keberuntungan gitu loh. Jadi nggak ada niat sama sekali untuk dibikin jadi meledak gitu. Tapi sempat adanya pemberitaan juga bahwa hal tersebut untuk nambahin makan dan parkir nih. Iya, tapi itu kan kalian nonton sabrek YouTube-nya Revi Mariska Real. Di situ ada Revi Mariska bilang tidak ada yang percaya kalau Revi Mariska ngamen untuk cari parkir dan cari makan, untuk cari gitar ya kan. Jadi sebenarnya itu memang itu nggak sengaja gitu. Tapi sekarang nih mungkin sambil kita flashback gitu. Sekarang apa aja kegiatannya Revi sih? Sekarang sebenarnya kegiatannya selain punya bisnis kecil-kecilan, Rocket Boba juga ada bisnis tas dan perfume dari Revi Mariska. Itu hanya untuk mengisi sela-sela karena Revi lagi menyusun skripsi S1 Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Berarti memang kalau bisa dibilang dalam tersebut memang sengaja untuk hiburan semata. Gimana saya? Memang video tersebut hanya untuk hiburan semata saja. Iya, memang hanya itu konten semata dan itu memang nggak sengaja untuk dibuat spiral kayak gini. Melihat respon dari publik gimana sih karya Revi? Melihat respon dari publik, wow luar biasa sekali ya, begitu perhatiannya. Jadi dengan video kayak gitu aja bisa mencuri perhatian dari publik gitu, walaupun itu memang nggak sengaja gitu. Dan zaman sekarang itu memang nggak perlu settingan dan nggak perlu yang gimana-gimana, cukup lo bikin yang amatir, yang nggak sengaja tahu-tahu meledak booming spiral gitu. Tapi banyak juga nih karya yang julid gitu kan, Hazel. Iya, kalau yang julid itu kan itu memang ya tergantung mereka, tergantung individu, tergantung sifat mereka masing-masing ya sayang gitu. Kita juga nggak bisa melarang, itu kan hak mereka ingin berbicara apa saja, itu kan hak mereka. Negara Indonesia itu sudah merdeka gitu, dan pada intinya sebelumnya Revi Mariska berdiam itu juga sebenarnya hak Revi Mariska mau ngomong atau tidak gitu. Kebetulan sekarang Revi Mariska ingin buka mulut gitu, ingin berbicara. Berarti sudah kebal berarti? Udah kebal sama julitan netizen? Udah kebal, jadi ini sebenarnya hanya berita kecil gitu sebelumnya, yang digosipin gila, depresi, terus yang ya pokoknya segala macam yang teriak-teriak gitu. Tapi sekarang kan nggak butuh teriak-teriak, wah gue aktris loh gitu ya kan, nggak perlu, gue cukup jadi pengamen udah bisa spiral gitu. Revi Mariska. Tapi memang di mana Kak? Kenapa saya? Sisi waktu viral video. Oh, deket di sini di Taman Menteng, di Taman Suropati. Mungkin tanggapan keluarga sendiri seperti apa sih setelah meledaknya video itu? Tanggapan keluarga, kalau tanggapan orang tua begitu tahu berita itu ada kan langsung Revi Mariska kasih lihat, "Mam, Dede spiral nih gini." Ya nyokap cuma ketawa aja. Dari dulu kan emang suka madol di situ katanya. Jadi buat mami itu udah biasa gitu. Bahkan ada haters juga yang bawa-bawa dulu, maksudnya kayak mungkin fans dari salah satu artis ya dulu sempat menghina Bobo Lesti sama Bilar deh gitu. Sekarang malah nggak bisa sesukses mereka gitu. Ya sekarang kalau itu kan mereka kembali lagi Kak, mereka itu punya hak masing-masing, punya hak bicara masing-masing. Indonesia ini sudah merdeka, kita tidak bisa melarang mereka untuk berbicara ataupun berasumsi seperti bagaimana gitu. Jadi buat Revi Mariska itu hal yang sangat biasa gitu. Sekarang kita baik, misalnya gue kasih pinjam lo uang, belum tentu lo nggak ngomongin gue di belakang, iya kan? Jadi ya itu hak mereka masing-masing, kita harus menghargai hak mereka masing-masing. Seorang Revi Mariska bisa dibilang dengan segala kontroversinya dari dulu ya, bisa dibilang seperti dicap sebagai artis yang sensasional, seperti apa sih? Sebenarnya sensasionalnya beda kan. Sensasionalnya beda dari aktris-aktris yang lain gitu. Jadi memang sensasionalnya yang rakyat gitu, bukan sensasional yang settingan atau sensasional yang dibikin yuk kita bikin yuk, kita ribut atau kita pura-pura pacaran atau gimana, enggak gitu. Jadi memang ini kalau kata orang one man show. Jadi Revi Mariska sendiri, nggak ada pangsos, nggak ada numpang tenar ya kan, kalian bisa tahu sendiri kan, ini memang Revi Mariska berdiri di atas kaki sendiri gitu, begitu ceritanya. Wow, iya seneng banget dong kalau dibilang sama Mary Isdahlia kan, ya tahu sendiri lah Isdahlia itu penyanyi dangdut senior yang sangat cantik, punya suara yang bagus, siapa juga yang nggak senang disamakan dan diserajatkan dengan Isdahlia. Kedepannya
apa sih setelah mungkin kemarin syuting kan orang banyak kenal lo syuting Iya, kalau sayang. ya, itu ya gimana mungkin mungkin planningnya. Next projectnya apa gitu? Projectnya yang jelas mau bikin kayak mini series. Yang jelas pengen menikah. Pengen menikah, pengen hamil, pengen gendong baby. Ya itu aja sih planningnya. Dan yang jelas planningnya pengen punya law firm sendiri atas nama Revi Mariska and Partner. Berarti memang lagi ngejar target itu ya. Iya, itu target Revi Mariska. Kenapa memilih kuliah hukum? Supaya bisa menghukum kalian semua. Ngomongin soal nikah nih, ibaratnya berarti bisa dikatakan buat sekarang ini sendiri tuh maksudnya udah ada hubungan sama orang enggak, atau emang lagi nyari-nyari yang langsung aja, apa gimana? Kalau soal hubungan sama laki-laki ya pasti dong, pasti ada hubungan dengan laki-laki. Tapi yang jelas kita semua ini pasti ada jodohnya, ya kan? Kita nggak tahu jodoh kita ada di mana. Atau mungkin dia belum lahir atau dia sudah meninggal, kita nggak tahu jodoh kita ada di mana gitu. Yang jelas udah ada berhubungan dengan laki-laki. Sekarang ini Sekarang ini sudah berapa lama? udah berapa lama? Belum lama sih, baru seumur jagung. Umur jagung tuh berapa ya? Berapa ya kira-kira ya? Berapa ya? Ya around 2-3 bulan. Sudah ada target tapi mungkin kayak Omongan serius gitu. Ya kita serius, nggak ada yang bercanda gitu. sudah ada pembahasan mengenai pernikahan. Udah ada pembahasan mengenai pernikahan. Kapan targetnya mungkin? Tahun depan mungkin. Kalau boleh tahu dia dari kalangan selebriti juga kah, pengusaha atau teman satu kampus atau gimana? Enggak, dia bukan dari kalangan selebriti, dia kalangan dari orang biasa. Kenapa, apa yang membuat seorang Revi Mariska Revi, boleh kamera depan. menjatuhkan hatinya kepada pria? Ya karena yang jelas baik dan perhatian. Dia mau menerima background Revi Mariska yang katanya itu kawin cerai segala macam gitu kan, itu enggak apa namanya untuk diterima dalam keluarganya dia itu kan susah kan dengan gosip-gosip kayak begitu. Wah dia kan kawin cerai begini. Cuma kan bagaimana mereka meyakinkan kalau ya sebenarnya tuh nggak semuanya kesalahan gue gitu. Namanya kita berumah tangga kan pasti kedua-duanya salah dan tidak kedua-duanya itu benar juga gitu. Mau ada rencana untuk nge-branding image menjadi seseorang yang berbeda nggak sih seorang Revi? Sebenarnya ini lagi merubah image kan. Sebelumnya jadi orang gila, sekarang merubah image jadi orang waras. Lo nggak mungkin lah gue punya perusahaan banyak terus tiba-tiba ownernya gila, nggak mungkin kan. Jadi gue sedang merubah image dari orang gila jadi orang waras. Emang kalau misalnya kita flashback sedikit, kalau boleh tahu, maksudnya yang sudah tuh gimana sih ceritanya sampai ada berita-berita kayak Revi Mariska, depresi lah ini segala macam itu gimana sih sebenarnya? Apa Ya. yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya yang terjadi hanya seru-seruan aja, sama kayak sekarang gue lagi ngamen ya, kalian sendiri aja yang digoreng lagi beritanya. Sebenarnya itu kan juga ada kode etik ya, tidak boleh membuat berita hanya dari komentar orang. Itu kalau kalian orang pers yang benar itu tidak boleh, karena gue orang hukum ya, jadi gue tuh tahu bagaimana. Dan itu berita itu harus take down harusnya tuh. Jadi gue tidak menyalahkan kalian gitu, mungkin karena kalian juga tidak kurang paham dan kurang tahu gitu, tapi seharusnya berita yang seperti itu berdasarkan asumsi, berita yang tidak ada kebenarannya itu harus di take down. Pasti ada kekecewaan gitu di dalamnya. Ya kalau kecewa sih ya kecewa, Revi harus kayak gitu. Cuma ya gimana lagi ya, kita kan sama-sama cari makan, kita sama-sama bekerja gitu. Tapi kalau buat sekarang sendiri kan bisa dikatakan kan udah lumayan lama absen ya di layar kaca ya. Berarti untuk kesibukannya sendiri, pendapatannya sendiri, selain dari usaha ini ada apa lagi nih? Sekarang ini belum sih, cuma ini aja usaha roket boba sama identitas dan Roket Boba ini baru berapa boot nih? ini baru yang pertama, lagi mau buka cabang lagi yang kedua. Doain aja mudah-mudahan usaha Revi Mariska jadi sukses ya sayangnya, kita semua bisa sukses bersama bergandengan.